Jadi jadi silakan ya sebetulnya, kalaupun mau nyesuaiin kepengennya aja lah. Karena nanti lama-lama kan orang nemu bakatnya ya. Bahkan termasuk kayak kayak kita ya di dunia ini umum, nggak cuman bisnis. Ada beberapa kawan kami yang memang ya pun kan Pak, pengen nyantri, pengen pengen jadi ulama, pengen jadi kiai gitu. Tapi ya ternyata udah dia coba berkali-kali susah ngapalnya, cepet lupa, buat ngapalinnya lama, lupanya cepet, ada yang kayak begitu. Tapi giliran jualan, jualan apa aja laku gitu Pak. Emang jago bangun relasi, pandai untuk negosiasi, bisa pengaruhin orang. Ya udah berarti mungkin Allah pengennya kamu masuk surganya lewat jalan Abdurrahman bin Auf, udah jadi kaya, zakatnya banyakin, wakafnya banyakin. Dan ada kami ketemu rekan santri yang pengen usaha, pengen ngerasain karena dari lahir di pesantren, pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi pengusaha, jualan apapun nggak laku. Tapi giliran baca kitab, giliran ngapalin cepet. Ya udah memang kamu takdirnya jadi ulama kali, udah silakan. Ya, ada yang seperti itu juga. Ya. Terus kok gimana kok kan rugi waktunya, yang pengen jadi pengusaha tadi udah habis waktu berapa tahun. Yang ternyata dia harusnya pengusaha tapi malah habis waktu berapa tahun mau nyobain nyantren, nyobain ngaji. Ya selagi niatnya jadi amal soleh makan aslinya mah nggak rugi, jadi pahala. Ya. Karena kalau bicaranya kayak gitu mah kalau punya jujur berarti yang paling beruntung anak-anak Palestina, dosa nggak ada, Quran hafal, meninggal lagi belain negeri. Ih, ajib itu. Bisa jadi dia lagi ngomongin kita, itu ngapainnya si Denis di Depok? Ceramah sana sini, diamalin nggak? Jadi pahala? Atau buat apa hidup lama-lama? Tapi kalau nggak jadi pahala, cuma jadi dosa doang mah, ih, buat apa? Tuh, bisa jadi gitu tuh, bisa jadi kita yang rugi. Jadi silakan istiqoroh, kita tolong sama Allah, dan yang paling penting mah menurut saya harus dinikmati, Pak. Makanya kadang ada ada rekan-rekan ya yang memang ayahnya misalkan dokter atau memang udah punya toko, udah tinggal nerusin lah, udah enak, pelanggan tetap udah ada. Tapi ya sudah, kalau emang kamu benar-benar gak nyaman dagang ya sudah lah tuh, karena ya orang tuanya udah paham, yang penting mah kita kumpul sama-sama di surga. Dan kamu memilih gak pengen kaya juga. Dulu sahabat kan, kok tadi ketika dibilang sahabat jadi kayanya adalah karena efek samping, tapi kan juga ada sahabat yang miskin, ada, secara matematikanya nggak punya uang gitu istilahnya. Tapi kan kalau mereka bisa dibilang pilihan gitu. Ada sahabat yang ngerasa aku lebih mudah deket sama Allah kalau nggak punya harta. Ada yang kayak gitu. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, misalnya kayak gitu. Tapi bahkan ada sahabat yang ngerasa aku lebih mudah sama Allah kalau jadi pemimpin. Jadi ada sahabat yang pergi kemanapun dia nggak boleh jadi rakyat. Amr bin As contohnya. Pergi kemanapun dia pegang jabatan pemerintahan pasti. Dan dibuktiin ketika menjabat memang ya jadi pahala, jadi amal soleh. Bagus kepemimpinan. Jadi sahabat juga ya terserah, karena kalau pengennya dibilang pengen, semua sahabat pengennya nempel Nabi terus. Tapi ada yang malah disuruh nguasain pasar, bisnis, Abdurrahman. Ada yang suruh menguasain medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang ketemu nabinya sekali seumur hidup, pulang ke daerahnya dakwah. Cuman ngajarin rukun Islam doang. Pokoknya kamu sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, udah selesai. Dia nggak tahu yang sunnahnya apa aja, karena ketemu nabinya cuma sekali seumur hidup. Itu beda masing-masing. Jadi silakan sesuaiin passionnya, kepengennya apa, dan yang paling penting mah itulah, nggak ada yang sia-sia, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Kapan harus berhenti, saya juga yang bisa jawab adalah Allah. Maka silakan istikharah, ya Allah lanjut atau enggak ya Allah. Tapi toh kalau misalkan pola pikirnya masih belum kayak gitu kan, nanti jualan apapun bahkan untung sekalipun masih bisa stres Pak. Karena standarnya, kenapa sih stres? Iya, omset bulan ini cuma 18 M, bulan lalu 20 M, bisa sedih tuh Pak. Kalau belum ke Allah. Tapi kalau udah ke Allah mau bangkrut, ada waktunya laris, ada waktunya harus ganti usaha, ada waktunya gimana. Yang penting mah jadi amal soleh, weh, ya Allah. Kan ada aslinya saldo saya nggak laku di sana, kecuali kalau udah kita konversi jadi pahala. Yang penting mah yang udah jadi amal soleh kan, ya udah ke arah sana aja. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan sesuatu yang agak unik. Iya. Sekarang alhamdulillah kita sudah paham bahwa kemenangan Marswin daripada judi itu menjadi Musibah. yang tidak baik untuk diri kita dan juga keluarga. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, jika sekiranya kita masih ada daripada uang tersebut, duit tersebut, apakah itu dari judi, apakah itu dari prostitusi, penjualan miras yang tidak baik. Ya, sisa yang lama lah ya. Iya betul. Sedangkan kita sekarang udah paham bahwa uang tersebut itu tidak boleh kita makan, keluarga kita tidak boleh makan. Dan apalagi untuk membangun masjid kan kita jadi nggak boleh. Ya. Membangun masjid dari uang judi ini kan bahaya juga gitu kan ya. Itu sebaiknya diapakan Bu? Iya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kalau urusannya sama harta, kayak contoh zakat, ada syaratnya ya. Ada penerimanya dan juga tentu sumbernya juga harus yang bersih. Gimana nih kalau udah kepalang? Maka kalau di dalam syariat Islam, itu difungsikan untuk sesuatu yang jadi maslahat umat. Contoh, bangun jembatan, atau kalau di daerah yang masih belum ada MCK-nya, dibikin MCK. Karena silakan itu boleh cari info yang di mana bisa dia untuk bangunnya. Biasanya ngaspal jalan itu masih boleh, bangun jembatan masih boleh. Jadi memang betul buat masjid nggak boleh, ngasih anak nggak boleh, bayar zakat nggak boleh, wakaf nggak boleh, ya. Bolehnya adalah gitu. Kalau emang benar-benar nggak ketemu, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga amil yang dia tinggal datang bilang aja. Biasanya istilah mereka adalah ini YDS, dana yang ditolak syariah, disebutnya kayak gitu. Jadi mereka punya itu, orang-orang yang koruptor tobat, atau orang-orang yang punya uang haram tobat, mereka udah tahu harus dikemanain. Ya, misalkan kalau dulu saya salah satu penyalurannya ke Darut Tauhid Peduli, ada ya, itu disampaikan, bilang aja ini uang yang ditolak syariah, mereka udah ngerti. Ya, tapi kalau mau nyari sendiri pun, misalkan ada desa yang memang jembatannya itu boleh. Jadi bolehnya cuma untuk maslahat umum, bukan yang kayak masjid itu nggak boleh buat. Betul yang tadi dibilang. Makanya bolehnya buat kayak gitu aja, jembatan, MCK, ngaspal jalan itu masih boleh. Ya. Jadi ke sana. Ya itu sudah bagus alhamdulillah, karena ada yang bisa kayak gitu. Saya pribadi jujur, karena waktu pulang dari sana kan masih bawa duit Pak ceritanya. Dan mungkin suka ngelamun kayak gini ya. Jelas saya nggak bisa ngomong sama Allah, tapi suka ngelamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya masih disimpan. Nggak sanggup ya buangnya ya. Iya ya Allah, saya nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Saya akhirnya jadi banyak ditolong orang. Yang nolong adalah tukang tipu datang semua. Iya, jadi ada yang nggak usah nyari usaha, ada yang langsung datengin, katanya lu pulang ya, tapi lu ngapain di Indo? Gue punya proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan gue kasih keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Kata saya apakah ini jalan dari hijrahku? Apa ini jalan ninjaku? Bukan ya. Begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi. Ya pokoknya hilang. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Intinya mah habis. Sampai ngerasain di Bandung, saya sempat tinggal di Bandung. Ada Car Free Day di Dago, ya duduk di emperan trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan. Atau pandemi waktu itu. Jadi lowongan yang terbuka lebar ketika pandemi justru adalah kurir. Jadi saya kerja di JNT, naik motor bawa paket 67 paket tuh hari pertama. Ngetok-ngetokin pintu orang, tok tok tok, paket. Dan dulu mah begitu buka pintu nggak ada kode ini yang nganter kode ini, enggak, siapa lu ya, boro-boro. Yang ada udah lempar aja, orang kan nggak mau ketemu kalau pandemi kan. Lempar, nyampe jalan mikir, oh iya COD ya sih, jadi kudu nalangin, makanya balik deui ya. Gitulah intinya mah habis, mulai lagi dari nol. Dan saya ngambek, ngapain nih hijrah naon bebeakan kieu, percuma udah nonggeng, udah sujud, buat apa habis-habisan gitu. Ada yang nggak ngerti Sunda ya? Iya, buat apa habis-habisan, mendingan gue balik lagi. Tapi begitu diterusin, nyampe di satu titik memang akhirnya bahwa oh iya ya, itu teh pertolongan, buang sendiri nggak sanggup.
Ya udah ditolong jadi jalan pengeluaran. Akhirnya sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Ya udah mulai lagi dari nol. Ya udah ujung-ujungnya kalau kata Allah masih ada rezekinya, ini we tuh kalau suruh bikin sendiri pusing. Tepungnya dari mana? Eh, ini cabai entah dari ladang belah mana nyampe we ke sini. Eh, nyampe. Saya kajian di PT Bogasari, Pak, pabrik tepung. Saya tanya ya, ini klien paling besarnya mana? Nyediain tepung se-Indonesiaeun. Katanya ladangnya bukan di Indonesia, ternyata di Kanada. Jadi kalau saya makan ini, impor ya teh dari Kanada, coy. Nah, nyampe we rezeki orang. Udah, tenang. Jadi ya gitu lah kalau untuk dan waktu itu saya ngambek berarti sederhana karena berarti waktu itu Tuhan saya duit bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, giliran hilang duit baru nangis. Ya. Dan ketika akhirnya sadar tuh pertolongan ya udah gampang jadi nggak kalau ada yang masih kotor pun. Dan ketika sudah ada kesadaran untuk itu tanpa harus dibersihin paksa oleh Allah ya sudah alhamdulillah. Tapi tadi peruntukannya tadi aja ya. Yang untuk maslahat umum jembatan, MCK, aspal jalan itu masih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Udah? Cukup? Oh, ada lagi sih, Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kok ini titipan pertanyaan dari rekan. Oke. Kalau misalnya kita mau memiliki bayaran yang berupa cicilan, itu riba ya Pak Ustadz? Tergantung cicilan kalau nggak pakai Oh bunga nggak riba. tidak akad syariah. Iya, iya. Ya itu termasuk riba. Nah, gimana kalau misalnya kan kita biasanya para wanita itu di keranjang Shopee-nya sampai 99 plus, Mas. Nah, 99 plus. Terus kita ada yang mau kita check out ya Pak Ustadz. Dari situ di layanannya itu tersedia berapa kali cicilan dan infonya tuh biaya layanan saja. Nah, itu termasuk riba atau tidak Pak Ustadz? Iya, baik. Maaf, ada lagi. Boleh lagi Ya. Pak Ustadz? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung soal kalau misalnya ada seorang yang kalau misalnya susah ke circle yang A, kalau misalnya yang lagi senang-senang ke circle B. Nah, si orang ini setiap saat, setiap hari bahannya tuh ada aja untuk kita obrolkan. Tapi itu fakta, itu real. Itu hukumnya atau itunya kayak gimana Pak Ustadz? Karena kita bukan kita nih, saya tuh gatal banget mulutnya gitu. Ya mohon Gampang Tanda kutip Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, yang pertama tadi tentang ya. Gini ya. Ini juga banyak kalau misalkan kita ke Electronic City gitu, cicilan 0% gitu ya. Dan kalau misalkan kita nggak telat kan berarti nggak kena bunga gitu katanya ya. Tapi di dalam ketika kita akhirnya setuju, kan kita menandatangani akad ya. Memang kalau misalkan yang di Shopee itu bentuknya terms and agreement, nanti tinggal scroll ke bawah, congkreng setuju gitu biasanya gitu kan. Enggak, karena semua aplikasi kayak gitu kan. Scroll ke bawah, setuju udah, karena nggak, itu biasanya emang sengaja dibikin untuk malas dibaca ya. Tinggal contreng semua. Tapi di dalamnya, kok saya kan berniat bayarnya tepat waktu. Kalau tepat waktu kan nggak ada bunga. Tapi di dalamnya kan ada akad yang kalau kita telat kena bunga. Berarti kita meskipun nggak berencana untuk telat, kita menyetujui ada akad yang tidak boleh oleh syariat. Hutang tuh boleh, asal tadi jangan ngelanggar syariah. Jadi misalkan ada orang misalkan pengen beli rumah, ngutangnya nggak pakai perantara bank, nggak pakai, langsung ke yang punyanya. Saya kemampuannya dicicil sebulan cuma ada 2 juta misalkan sampai lunas tanpa bunga, harganya 100 juta ya udah 100 juta dibagi 2 juta sampai kan ke lunasnya. Kayak gitu masih boleh. Walaupun ya susah ya nyari yang kayak begitu ya. Tapi kalau dibilang boleh, kalau kayak gitu boleh. Tapi kalau misalkan yang tadi meskipun 0%, meskipun nggak ada apa-apa, cuma biaya admin atau apa, tapi kan di dalamnya coba dicek kalau telat bayar gimana.
Kalau telat bayarnya adalah nanti dikenakan ada bunganya berapa persen, meskipun kita nggak niat bayar, tapi dengan menandatangani kan menandakan kita setuju dengan akad tersebut. Jadi tetap jauh lebih aman ya, Mas. Jangan. Ya. Lagian ya pilih-pilih itu 99 plus itu kebutuhan semua atau kepengen semua. Kepengen ya. Itu satu ya. Hati-hati. Karena begini ya. Ingat, ada satu kaidah yang semuanya harus kita pakai, yaitu adalah di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Ya. Nah, fikih itu bicaranya hukum, boleh atau tidak, atau lebih tepatnya fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau takwa, bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Kira-kira nih, misalkan ternyata nanti nemu pembenaran, misalkan ada oknum ustadz yang dia menyebutkan masih boleh kok kalau 0%, misalkan. Tetap kita tanya aja, Allah lebih sukanya yang mana? Misalkan gini ya, baca komik aja. Ada orang bertanya, kok apa hukum baca komik? Bisa jadi nanti ada yang ngejawab mubah. Selagi komiknya komik yang baik-baik aja, Doraemon gitu. Nggak ada aurat terbuka. Tapi si Zukanya nggak pakai kerudung. Ya, tapi kan masih kecil ya. Masih kecil ya. Maka ya, maka bisa jadi hukumnya mubah. Tapi kalau akan selalu ada orang yang ngelihat pakai sudut pandang takwa. Jadi dia mikirnya nanti kayak gini, mau apapun hukumnya baca komik, yang aku tahu Allah lebih suka mana, aku baca komik atau baca Quran. Quran, ya udah, itu aja yang dia ambil. Itu jalan yang jauh lebih selamat. Ya, jadi janganlah, karena kan aslinya, punten ya, ngutang itu, beli sesuatu dengan cara ngutang itu sebetulnya adalah kita membeli sesuatu yang sebetulnya belum sanggup kita beli. Ya. Jadi kalau siap, ya, kalau ternyata malah ya minus, ya nanti kita sendiri yang sulit. Padahal ketika itu, ya mereka mau ngutangin kan karena tadi ada bunganya soalnya. Kalaupun 0%, kalau gagal bayar ada bunganya soalnya. Ya. Dan kadang sebelum akhirnya di 0% kan, di markup dulu harganya beda bos, harga cash sama harga cicilan. Ya. Jadi kan sebetulnya ya pinteran mereka lah. Ya. Itu satu. Yang kedua tadi terkait naon teh? Oh, ngomongin mana? Yang mana sih orangnya teh? Di mana sih di rumah berarti? Di rumah. Oh dianya yang pengen diomongin. Emang gitu orangnya. Oh gitu ya. Kok tapi itu kan fakta. Definisi gibah itu adalah ketika membicarakan seseorang yang orang itu nggak suka kalau dia tahu isi omongan itu, ya. Meskipun itu fakta, kata Nabi, iya, meskipun itu fakta. Karena kalau itu bukan fakta, berarti namanya bukan gibah, tapi fitnah. Ya, itu lebih repot lagi kalau fitnah. Terus gimana berarti biar kayak begitu? Ya, kita tuh bisa milih tahu teh. Ini ada kisah ya, bapak-bapak lagi bakar sampah, nemu ular. Ularnya diem aja. Oh udah mati kali ya, daripada nakutin orang mendingan ular mati ini saya bakar. Karena dia kaget pas lihat ularnya. Begitu dipegang ularnya, ternyata masih hidup, ngigit, dipatok tangannya berdarah, ularnya jatuh ke api. Itu sambil tangannya masih berdarah, dia ambil kayu panjang nyelamatin ularnya. Jadi orang pada nanya, Pak, Bapak habis digigit ular itu, kenapa nyelamatin ularnya? Bapaknya ngejawab, ular matok, kan dia nggak bisa milih. Mau yang megang cewek, cowok, direktur, karyawan, tampan, cantik. Kalau dia terancam, dia ngigit. Nggak ada ular mau ngigit, pilih-pilih. Ini si bapak banyak utang nih, saya patok. Nggak ada. Ya. Ular nggak bisa milih. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Masa aku harus didikte orang? Ada orang ngasih bahan, langsung disikat. Jangan. Kita bisa milih, kita mau milih apa. Masa ada orang fitnah, balas fitnah. Ada orang sikut, balas sikut. Orang caci, balas caci. Atau buat apa kuliah tinggi-tinggi, ngaji sering-sering kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Fitnah buruk nggak? Udah tahu buruk, kita balas dengan keburukan yang sama. Buat apa? Mau fakta? Ya tapi kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing. Kecuali setiap kali meninggal, kamu tahu nggak sih itu kerjaannya sehari-hari ngapain? Wah. Ditanya kelakuan masing-masing. Jadi apa benefitnya buat kita? Udah jangan. Dan kita punya pilihan gitu, untuk memilih mau ngelakuin apa. Cuma harus didikte. Masa kita baiknya pas orang baik dulu?
Ya gatel ya gimana tuh ya kudu ditahan atuh ya. Karena ya yang rugi dah teh kalau gibahin orang teh. Kita berarti transfer pahala kita ke dia. Kalau pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Kan ajib. Terus ngerasa gitu, kok tenang aja kok pahala saya banyak. Ntar dulu pahala yang mana nih. Kita kadang ya Allah, ada orang jahat sekalipun ya. Kadang kalau mau jujur ya dia teh pertolongannya dari Allah, fasilitas. Karena kalau kita jujur pengen ke surganya Allah nih. Surga pakai apa? Kalau mau jujur ya, amalan yang mana? Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Terus berarti ngandelin yang sholat yang sering lupa rakaat itu. Yang tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya dilaci. Ya udah gitu tadi, udah mau zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30, kuliah kulhu melulu lagi. Sujudnya rakaat 3 lama tadi mikirin tasyahud atau berdiri. Maka udah janganlah biarin orang itu rugi ah, capek-capek. Nih ya punten ya, kabar buruknya kayak gini. Kita setiap kali ibadah, punten, belum tentu keterima. Bisa jadi niat sholat duhanya tadi apa, demi dipuji calon mertua, apalah lain-lain. Giliran maksiat, gak ada yang luput, kecatat semuanya. Walaupun kita bisa tobat ya. Tapi kan ya Allah, udah mau hidup 24 jam sholat sebentar. Jadi banyak ini, mau ngomong lagi ya. Nah tuh ya udah sok. Cek. Kalau misalnya di lingkungan kerja nih Pak Ustadz, kan kita setiap bulan tuh selalu ada evaluasi. Saya evaluasi teman-teman saya ke HRD, ke Mbak Dere misalnya. Dere, ini si A. Dia bojigong teh. Ada begini Mbak, tapi kan gini-gini Mbak. Gimana Mbak? Panggil dong orangnya, langsung depan dia. Kumpulin, makanya kan baiknya kan kumpulin gitu ya, depan. Begini, memang ada gibah yang diizinkan. Contoh, jangan langsung senang dulu. Yang mana yang dibolehkan? Contoh, satu, kalian lagi jadi saksi di pengadilan. Kita ngelihat orang nyolong, terus si korban minta pengadilan, tolong ini saya dicuri barangnya, tersangkanya yang itu. Dikumpulin siapa aja yang ada di lokasi, ternyata kita dikumpulin sebagai saksi dan kita lihat dia nyolong. Itu gimana? Kita tidak boleh jawab nggak boleh gibah rahasia, itu nggak boleh. Kalau lagi jadi saksi di pengadilan itu justru sampaikan yang kita tahu, iya dia mencuri, udah selesai. Kalau kayak gitu boleh, ada orangnya situ ya. Atau gibah yang kedua yang diizinkan, kita pernah ditipu orang misalkan, terus kita lihat saudara kita kok lagi duduk tuh di taman sama si penipu yang dulu nipu kita. Beres, kita ngobrol sama si saudara kita itu. Tadi ngobrol apa sama si itu? Iya dia ngajakin bisnis tuh, peluangnya menguntungkan, kayaknya aku mau ikutan. Itu boleh bilang dulu. Pernah kejadian sih kayak begitu. Mungkin sekarang mah udah tobat kali ya. Wallahu alam. Hati-hati aja. Gitu. Kalau kayak gitu masih nggak apa-apa. Meskipun kadang pasti sulit buat nahan kompornya. Kamu tahu nggak? Hati-hati bisa diselepet bibirnya. Jadi kalau dua itu masih boleh. Nah ini misalkan evaluasi nih gitu. Ahsannya nih dari pihak HRD-nya oh kamu ada info tentang dia, panggil orangnya, udah ya. Tuntut dong, tuntut. Adoptif itu mah ya. Udah sih nggak boleh. Lawan mulu nih. Kalau bentuknya betul-betul suatu kezoliman ya, kita dapat bukti benar-benar dia nyuri gitu ya, dan itu merugikan perusahaan, yang kalau perusahaan rugi orang-orang jadi juga nggak bisa dapat gajinya, ya itu sesuatu yang harus dilaporkan, itu beda memang hukumnya ya. Nah itu kita masalahnya gitu ya, kadang ketika akhirnya kita membicarakan tentang orang lain tuh bias antara memang pengen bicara kebenaran atau emang jiwa julid kalian bergelora itu ya. Beda. Karena memang di sini misalnya kita benar-benar ngelihat maling lagi motor orang lagi dirampok.
Ya kita lapor ke polisi itu boleh kalau kayak begitu, bukan ngebuka aib orang kayak gitu mah, ya. Nah, kan ini tergantung kasusnya kayak gimana dulu nih. Ya kalau cuma sekedar evaluasi, oh dia suka tidur di kantor. Ya kalau kita bisa ngasih tahu dulu, bro jangan suka tidur di kantor atau itu kan bisa tuh kayak gitu dulu langsung ke orangnya. Karena kan kita ngomongin gibah misalkan, meskipun itu fakta, kan harapannya kan orang itu berubah. Masalahnya kalau orangnya nggak ada atau gimana dia berubahnya? Jadi daripada mendingan diomongin ke orang lain yang bikin orang lain jadi dosa, mendingan traktir orangnya, ajak ngobrol duaan. Dia udah kenyang baru, bro jangan kayak gitu. Kan lebih afsan. Ya, ngopi bareng udah wisil. Ya, walaupun setan nggak akan suka. Tuh, komen lagi apa? Orangnya kenapa? Orangnya batu banget. Ya alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia lah, udah nggak. Tugas kita. Tadi katanya diri dia sendiri. Oh gitu. Ya. Lawan mulu. Nih ya, kita punya temen nih. Temenan sama dia 30 tahun, dinasehatin nggak berubah-berubah. Aslinya mah nggak rugi. Karena kita meninggal nggak ditanya udah berapa orang yang kamu solehin. Enggak. Tapi setiap kali kita nasehatin, ya berarti kebagian pahalanya. Guru PAUD lah misalkan. 30 tahun ngajar nggak ada guru, nggak ada muridnya yang viral misalkan. Selagi niatnya benar, caranya benar, tetap jadi pahala nggak? Pahala. Si guru PAUD tidak akan ditanya, sudah berapa murid kamu yang sukses? Yang udah jadi menteri, yang udah jadi milioner, nggak akan ditanya. Dan kita punya teman yang akhirnya batu diomongin, selamat, Anda mendapatkan pahala dakwah setiap hari. Daripada misalkan kayak gini nih, tiba-tiba saya berkata, sing soleh, kalian langsung soleh semua sampai mati. Ya udah nggak ada kajian lagi nanti. Udah. Ya. Jadi dinikmati itu teh ladang amal. Saya ada ini ya, seorang ibu udah harus diranjang nggak bisa kemana-mana, jadi pipisnya pun harus dianterin pipis pot ke atas kasurnya. Si ibunya minta maaf akhirnya ke anaknya, maaf ya nak, kamu jadi repot harus ngurusin mama, 5 menit sekali harus bangun. Coba lihat jawaban anaknya, karena dia sudah lillahi ta'ala, anaknya malah jawab kayak gini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Ya kalau ketemu teman yang batu, yang 5 menit sekali harus kita nasehatin, nanti 5 menit sekali kita dapat pahala dakwah. Coba sekali nasehatin, temen teh sing soleha atau langsung soleha sampai mati, sekali doang pahala dakwahnya. Nikmatin aja istilah. Nah, Allah takdirin kita ketemu dia teh nggak ada yang kebetulan kalau mau jujur. Bisa jadi itu dia teh mencerminkan diri kita atau gimana ya. Wallahu a'lam bishawab lah ya istilah. Sing akur lah teman kerja teh ya. Udah cukup? Ya, tuh, ya sudah 3. Ustaz, izin satu. Oh, 1 ya. 1 ya. Satu jadi banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyambung yang tadi sedikit sih. Oh, ini komplotan. Oh iya. Kita berdua yang lah. Oh, iya. Enggak Ustaz, dikatakan kalau permasalahannya orang ini sedang kita coba bahas Ustaz. Iya. Dan kita pembahasan tersebut artinya ada hasil yang harus kita ambil. Hasil Iya. itu apakah lanjut atau Iya. tidak dari perusahaan tersebut. Hmm. Nah, kita ngomongin terkait hasil lanjut atau tidak. Kalau Iya. kita ngomong depan orangnya kan nanti dia Iya. langsung tahu hasilnya Ustaz. Iya. Tapi kita ya ngomong sama tim-tim yang terkait untuk Iya. memastikan, memvalidasi bahwa ini benar, ini salah. Iya. Baru nanti kita lakukan ke orangnya. Untuk hal seperti itu gimana? Iya. Jadi gini, ada yang pernah belajar ilmu mustalah hadis? Nah, ilmu gini ya, kayak misalkan kita ngelihat Rasul bersabda panjang, di bawahnya ada dalam kurung HR Bukhari. Itu kan berarti dari Imam Bukhari ya. Nah, ilmu hadis itu ada yang namanya sanad. Sanad itu sederhananya kayak main komunikata. Ya, contoh Imam Tirmizi mendengar dari gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya Imam Sufyan bin Uyainah misalkan. Sufyan bin Uyainah mendengar dari gurunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mendengar dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Tuh komunikata ya. Nah, untuk seperti menentukan akhirnya itu hadis itu sahih atau enggak, rawi adalah nama orang-orang yang tadi itu. Qutaibah bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah. Nah, itu ada dalam ilmu hadis ada yang namanya jarh wa ta'dil. Itu untuk mencari tahu ini orang tuh riwayat dari dia tuh bisa diambil atau enggak. Karakternya gimana, ilmunya gimana, kesaksiannya bisa dipastikan benar atau tidak, sikoh atau tidak, terpercaya atau tidak. Nah,
Kalau memang tetap, dan itu cara menentukan akhirnya itu hadis sesuai atau enggak. Misalkan nih, sanadnya bagus, di bawah tapi misalkan ada nama orang yang dia tidak dikenal. Atau dikenal tapi dikenal sebagai seorang pendusta. Dan ibadahnya juga bolong-bolong. Maka para ulama boleh mengambil kesimpulan, jangan ambil riwayat dari dia. Berarti dia dijaroh. Ya. Dan ya sudah, selesai sampai situ. Tidak akhirnya digibahin lagi kurangnya apa, mulutnya apa, seperti apa, kayak gimana orangnya. Ya. Tapi karena itu untuk kepentingan, ini hadis nih. Kita harus nyampein ini nasihat dari Nabi. Cuman masalahnya jangan sampai kita nyampein nasihat yang salah. Ya. Maka itu silakan. Nah, ini dalam masalah misalkan untuk masalah orang ini lagi sedang masa percobaan misalkan ya. Lalu ini adalah kesimpulan di meetingin antara dia lanjut kerja atau enggak. Seobjektif mungkin berarti seperti tadi. Iya, saya diminta untuk ngelihat misalkan dia setiap hari absennya jam berapa. Misalkan Bapak tika ngeliatin absennya, tugasnya misalkan di situ. Oh, ternyata nih Pak datanya. Udah jawab pakai data. Nggak pakai perasaan. Nah, dia mah emang gitu, dia emang udah lebih sering rajin sih, tapi emang mukanya nyebelit. Nah, kalau itu udah nggak bisa, ya. Itu udah pribadi, ya. Jadi sebetulnya masih boleh Pak. Makanya kayak tadi ya, itu dalam ilmu hadis namanya jarh wa ta'dil. Nah, kayak gitu, tapi tadi tidak ada unsur kebencian pribadi sama sekali. Ini murni untuk ya sudah maslahat, ya. Jadi kita melihat ya, kamu gimana menurut kamu tentang ini? Ya qadarullah sih pernah ngeliat dia ngelakuin apalah misal yang mungkin ini bisa berefek buruk kepada teman-teman yang lain atau perusahaan. Makasih mungkin menurut saya jangan dilanjut. Udah cukup sampai situ. Nggak ada tambahan ya kompor meleduk yang lain. Ya, ya berarti kudu ngejaga itu memang dari diri pribadi hati-hati. Karena jarh wa ta'dil ya boleh dalam urusan hal seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Minta tolong sama Allah supaya mudah-mudahan bisa objektif ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya. Mic-nya masih di sana. Udah berarti apa lagi habis itu? Baik.